Baik, selamat malam Ibu dan teman-teman Jikom 22. Kembali lagi bersama saya Yosef oleh Palawaruin, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas 2 poin penting dalam mata kuliah Media Relation. Nah, soalnya itu yang pertama, bagaimana pemahaman kita terkait pentingnya dimensi teknis media relation dalam praktik menjalin hubungan yang baik dengan media. Soal yang kedua itu, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation meliputi 3 bagian penting. Nah, kita sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh terkait implementasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi 3 bagian penting tersebut. Nah, tanpa memperpanjang kata teman-teman, langsung saja saya akan membahasnya. Yang pertama itu, membangun hubungan baik dengan media sangatlah penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara untuk menjalin hubungan baik dengan media adalah dengan memahami dimensi teknis media relation itu sendiri. Sebelum kita berbicara lebih jauh, kita terlebih dahulu harus memahami apa itu dimensi teknis media relation. Nah, dimensi teknis media relation itu sendiri adalah pengetahuan tentang cara kerja media, termasuk jenis media, format berita, gaya bahasa jurnalistik, dan etika jurnalistik itu sendiri. Nah, untuk memahami hal ini memungkinkan kita untuk menyajikan informasi yang relevan dan menarik bagi media. Nah, artinya itu, dengan memahami kebutuhan dan preferensi media, kita dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan format dan gaya bahasa media. Hal ini meningkatkan peluang media untuk meliput berita dan cerita positif tentang organisasi, instansi, maupun perusahaan yang kita miliki atau kita kerja. Yang kedua itu mengenai berkomunikasi secara efektif. Nah, yang artinya komunikasi yang efektif dengan media itu sangatlah penting untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dengan memahami dimensi teknis media relation, kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan akurat. Nah, yang berikut itu membangun hubungan jangka panjang, yang artinya media relation bukan hanya tentang mendapatkan publisitas sesat, tetapi media relation bukan hanya tentang mendapatkan publisitas sesaat, tetapi membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan media. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi mereka, kita dapat menjalin hubungan yang langgeng dan bermanfaat bagi kedua pihak. Nah, poin yang berikut itu mengenai bagaimana kita mengelola krisis secara efektif. Dalam artinya, teman-teman, situasi krisis, komunikasi yang efektif dengan media sangatlah penting atau sangat dibutuhkan. Maka dari itu, kita harus memahami dimensi teknis media relation itu sendiri agar kita dapat menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Hal ini membantu kita meminimalisir dampak negatif krisis tersebut dan menjaga reputasi organisasi, perusahaan maupun instansi kita. Dengan demikian, kita dapat menarik kesimpulan, teman-teman, bahwa memahami dimensi teknis media relation itu sangatlah penting untuk membangun hubungan baik dengan media. Dengan memahami cara kerja media, kita dapat menyajikan informasi yang relevan, berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan jangka panjang, dan mengelola krisis dengan lebih baik. Nah, teman-teman, kita lanjut ke poin yang kedua, mengenai perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan media relation itu terdapat 3 komponen penting. Nah, langsung saja saya akan menjelaskannya.
Untuk membangun hubungan baik dengan media melalui kegiatan media relation sangatlah penting bagi organisasi, instansi maupun perusahaan untuk mencapai tujuannya. Keberhasilan media relation bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang matang. 3 komponen penting itu yakni yang pertama, penetapan tujuan dan target audiens. Contohnya itu teman-teman, tujuan meningkatkan kesadaran merek untuk produk baru. Dan yang kedua, target audiens. Nah, target ini yang dimaksudkan apa? Siapa yang kita targetkan? Jurnalis di media teknologi dan lifestyle. Itu target audiens kita, teman-teman. Yang kedua itu pengembangan strategi dan pesan. Nah, bagaimana kita menciptakan tujuan, strategi, terus media apa yang akan kita gunakan untuk mengirim atau menyampaikan pesan kita. Nah, sedangkan pesan itu sendiri, apa informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada target audiens kita. Nah, bagaimana kita mendapatkan tanggapan balik dari audiens kita sesuai dengan pesan yang kita sampaikan atau kita kirimkan tadi. Nah, contohnya itu bagaimana kita membangun strategi dengan mengirimkan siaran pers ke media teknologi dan lifestyle, mengadakan konferensi pers untuk meluncurkan produk baru dan menjalin hubungan dan memberi pengaruh di media sosial. Nah, sedangkan contoh bagian pesan itu, bagaimana produk baru yang inovatif, mudah digunakan dan menawarkan manfaat bagi konsumen. Nah, komponen yang terakhir atau bagian yang terakhir itu implementasi dan evaluasi. Nah, implementasi ini sangat penting ketika kita sudah melaksanakan strategi yang telah kita rencanakan. Bagaimana kita melakukan suatu perencanaan yang sudah kita susun, yang sudah kita rencanakan sebelumnya, kita mengimplementasikannya. Dan setelah kita mengimplementasikannya, kita perlu yang namanya evaluasi sehingga kita dapat mengukur efektivitas kegiatan media relation dan kita dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan. Contohnya itu implementasi, kita mengirimkan siaran pers, mengadakan konferensi pers dan menjalin hubungan dengan memberi pengaruh. Sedangkan contoh evaluasinya itu kita melacak jumlah liputan media, mengukur kembali kualitas kita, kerja kita di media sosial itu seperti apa, dan kita melakukan survei untuk mengetahui kesadaran dan persepsi publik terhadap produk baru yang kita luncurkan. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai 2 poin penting dalam media relation. Nah, pada kesempatan ini juga di akhir kata saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam proses penjelasan saya terdapat kalimat, kata, atau penjelasan saya yang tidak efektif atau kurang baik. Saya minta maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Baik, selamat malam teman-teman semua dan selamat malam Ibu. Terima kasih.